Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Gaudana Raya, absen 16. Nama saya Baladana Tunggal Pradana, absen 16. Nama saya Indita Natasha Dewi, absen 14. Nama saya Eki Citra Dewi, absen 13. Kami di sini akan menjelaskan tentang latar belakang dan perjalanan hidup dari Raden Mas Syahid atau yang sering disebut dengan Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biodata Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi dari keluarga bangsawan Tuban. Ia memiliki nama asli yaitu Raden Mas Syahid dan beberapa nama panggilan, diantaranya Branda Lokarjaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Ayahnya bernama Tumenggung Milatikta, Bupati Tuban pada saat itu, dan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Menurut sejarah, Sunan Kalijaga diperkirakan memiliki 3 orang istri, yaitu Dewi Sarah, Siti Zainab, dan Siti Hasyah. Dari pernikahannya dengan Dewi Sarah, ia dikaruniai 3 orang anak, yaitu Raden Umar Said atau sering juga disebut dengan Sunan Muria, lalu Dewi Rukayah dan Dewi Sofia. Sedangkan dari pernikahannya dengan Siti Zainab yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati, ia diperkirakan memiliki 5 orang anak, yaitu Ratu Pembayun, Nyai Ageng Panegak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngerang. Lalu dari pernikahannya dengan Siti Hafsah yang merupakan anak dari Sunan Ampel, belum diketahui secara pasti siapa nama putra beliau. Cara dakwah dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal dengan cara dakwahnya yang menggunakan pendekatan seni dan budaya. Salah satu cara dakwahnya yaitu menggunakan pertunjukan wayang yang pada saat itu sangat digemari oleh masyarakat. Strategi dakwah ini berhasil, salah satunya karena pertunjukan yang dibuat Sunan Kalijaga tidak mematok harga bagi siapa saja yang ingin melihat. Selain wayang, beliau juga menggunakan bentuk seni lain seperti ukiran, gamelan, nyanyian, dan pakaian. Dalam seni ukir, beliau menggantikan ukiran manusia dengan hewan dengan dedaunan. Sedangkan pada seni gamelan, Sunan Kalijaga menciptakan gong sekaten yang diberi nama Syahadatain yang hingga kini masih ditabuh pada perayaan Maulid Nabi di sekitar halaman Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga juga menciptakan berbagai lagu seperti Ilir-Ilir, Gundul Pacul, Kidang Rumeksa ing Wengi, Lingsir Wengi, dan Suluk Linglung. Dari seni berpakaian, beliau diyakini sebagai pencipta baju takwa yang melekat pada kebudayaan Jawa dengan ciri khas belangkon dan surjan. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga, di antaranya Adipati Pandanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang. Saya dakwah Sunan Kalijaga. Awalnya Sunan Kalijaga merupakan begal yang sadis sehingga mendapatkan julukan Branda Lokajaya. Singkat cerita, Sunan Kalijaga berubah setelah bertemu dengan Sunan Bonang dan menjadi muridnya. Selain Sunan Bonang, beliau juga sempat disebut berguru dengan Syekh Siti Jenar, Syekh Sutabaris, dan Sunakan Gunung Jati. Sunan Bonang memulai dakwahnya di Cirebon, tepatnya di desa Kalijaga. Sunan Kalijaga kemudian menyebarkan agama Islam pada penduduk Pamanukan dan Indramayu. Wafatnya Sunan Kalijaga. Beliau wafat pada tanggal 17 Oktober 1592 Masehi. Beliau wafat pada umur 131 tahun dan menjadi sunan tertua di Pulau Jawa. Peninggalan Sunan Kalijaga diantaranya yaitu Masjid Kedondong, Yogyakarta. Masjid ini beberapa peninggalan kuno yang dipercaya merupakan peninggalan Sunan Kalijaga seperti beduk, mustaka, kantongan, upa, encis, dan sumur tua. Yang kedua ada Masjid Tiban, Klaten. Masjid bersejarah ini dibangun pada abad ke-14 dan merupakan peninggalan Sunan Kalijaga. Yang ketiga ada Masjid Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Masjid ini didirikan pada tahun 1477 Masehi oleh Adipati Terung dan penambahan Bodo atas inisiatif dari Sunan Kalijaga. Yang keempat ada Banyu Cis Sang Cipta Rasa Cirebon. Sumur yang terletak di beranda bagian utara Masjid Agung Cirebon ini merupakan tempat wudhu para wali songo termasuk Sunan Kalijaga. Yang kelima ada seni budaya.
Sunan Kalijaga menciptakan berbagai karya seni budaya seperti wayang, tembang, suluk, seni ukir, seni gamelan, seni suara, dan baju takwa. Yang keenam yaitu ada seni budaya lain seperti kreasi-kreasi. Sunan Kalijaga dipercaya sebagai pencetus ketenan, grebek maulud, layang Kalimasodor, dan lakon wayang Petruk Jadi Raja. Penjelasan dari kelompok kami mengenai perjalanan hidup Sunan Kalijaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.